Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom Oma Opa yang ada di bawah. Saya yakin dan percaya kita semua hari ini bersuka cita. Amin. Boleh kita bangkit berdiri dulu, kasih salam kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Gak terasa kita udah ada di penghujung tahun. Sudah 11 bulan lebih, 7 hari kita lewatin. Selama 11 hari 7 bulan juga Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Semuanya sehat hari ini? Siapa yang percaya yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan? Siapa yang hari ini ngerasa berbeban berat, percaya Tuhan akan berikan kelegaan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kita hari ini mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik sekali dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan cari hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami merasakan ada kelemahan tubuh Tuhan. Kami mau datang sama Tuhan karena kami tahu Tuhan menyembuhkan kami. Kalau hari ini kami dalam hal yang sulit Tuhan, kami mau datang sama Tuhan karena kami tahu Tuhan yang akan memberikan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Syakaralabaya karalabaya karanama syakaralabaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kesembuhan kami Tuhan. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Syakaralabaya karalabaya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, ketetapan hiburan bagi setiap hati yang terluka.
memegang janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau akan terus berjalan bersama kami. Dan Kau tidak akan pernah lelah berjalan bersama kami. Yang percaya dan bersuka cita katakan amin. Boleh tos lagi kanan kirinya bilang Tuhan memberkati. Kita joget sama-sama ya. Pokoknya gak boleh gak ada yang gak joget. Oke, siap-siap. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi-lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh tangannya diangkat buat Tuhan, katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan dengan bangga. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi tangannya dong di atas. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya
biar kompak nih, biar surga seneng liatnya. 1, 2, 3. Ada keselamatan. 1, 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita ada keselamatan kekal, amin. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk setiap kita, menebus setiap kita. Serahkan haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala. Lagi katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Biarlah musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas buat Tuhan kita. Sebutkanlah dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sama-sama katakan, dia Yesus sobat kami, dia Yesus yang menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku inginkan.
Tuhan anakku, biarlah hati kami jadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih seperti seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya, dan seperti seorang hamba wanita yang memandang tangan nyonyanya. Tuhan, itulah yang akan kami lakukan di dalam hidup ini. Kami mau pandang Engkau lebih lagi, Tuhan, karena di dalam-Mu ada begitu banyak, Tuhan, yang kami perlukan di dalam hidup ini. Dan di dalam-Mu ada perintah-perintah, ada kehendak-kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Dan satu janji kami mau jadi hamba yang setia, hamba yang mau melakukan kehendak-Mu. Dan karena itu kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama, kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat choir yang sudah menemani saya. Engkau adalah hamba-hamba yang setia. Luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Surya dan Pak Bobi yang sudah 4 kali menemani saya, supaya tetap bisa membuka telinganya mendengarkan khotbah saya yang sama 4 kali. Jangan dengerin suara istri aja. Ada yang komplain aja. Oke, Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Haleluya, puji Tuhan. Saya 29, Bapak Ibu dengan semangat tentunya. Ayat 30 dan 32 bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30 saudara, 2, 3. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Kamu katakan amin. Luar biasa, bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, ya semuanya tetap bersuka cita, semuanya tetap semangat di jam-jam ngantuk. Ternyata pendeta juga manusia biasa, saudara. Lagu sedang semangat pun saya tetap bisa ngantuk tadi, saudara. Karena lumayan tidur jam 12 lewat, bangun jam 4 pagi langsung ke tempat ini, saudara, setelah mandi tentunya. Dan luar biasa ngantuknya. Tapi saya yakin saya bisa selesaikan firman Tuhan hari ini.
Tahun ini adalah tahun The Year of Great Harvest atau tahun penuaian yang besar. Dan ini adalah khotbah saya yang terakhir buat tema The Year of Great Harvest. Dan juga ada satu ayat yang juga terakhir kita baca hari ini, di tahun ini kita baca bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, akhirnya selesai juga kita baca ayat ini. Dan doa saya kita bukan sekedar baca ayat ini, tapi kita juga boleh mengalami janji Tuhan. Amin, saudara. Yang belum mengalami, yuk masih ada 24 hari akan kita lewati tahun ini. Kalau 24 hari juga belum, tahun depan masih bisa kita alami. Ya, pokoknya selama kita masih hidup, kita masih tetap bisa menuai. Ya, ini penting sekali tentunya buat kehidupan kita. Dan hari ini ada satu tema masih berhubungan dengan heaven in your family. Yang kelima, saudara, atau surga di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita ingin mengalami penuaian, yang pertama seperti saya sudah sampaikan, tentunya kita harus pastikan ada surga di tengah-tengah keluarga kita. Terima kasih Bu Melda yang aminnya luar biasa. Yang lain lupa bawa mulut. Ya, kalau kita ingin mengalami berkat, tentunya harus ada keluarga yang damai. Amin. Karena firman Tuhan berkata di tengah-tengah persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. 2-3 orang sepakat, apalagi keluarga sepakat, ya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan siap menjawab doa-doanya. Amin. Dan hari ini ada satu judul yang spesial. Ya, judul yang juga merupakan satu kata yang sangat penting buat perjalanan kerohanian kita. Perjalanan kekristenan kita dimulai dari satu kata ini, yaitu ketika Tuhan itu mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Kita yang harusnya binasa karena ada pengampunan ilahi yang turun atas kita. Saudara, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, dari sinilah perjalanan hidup kita dimulai. Dan Tuhan kasihnya itu begitu panjang, begitu lebar. Kita manusia yang gak sempurna. Dalam perjalanan kekristenan kita, kita juga masih bisa buat salah. Betul ya saudara ya? Tapi Tuhan kita, Dia tetap mengampuni kita. Seperti Tuhan sepanjang hidupnya sampai di kayu salib, Dia masih tetap berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang sama hari ini masih terus Tuhan perkatakan. Dia terus menantikan kita, anak-anaknya, untuk meresponi pengampunannya. Dan enggak ada yang pernah sia-sia. Ketika kita juga meresponi Tuhan dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, anugerahnya juga enggak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Katakan, itu gayanya Gilbert Lumo Indong, saudara. Kalau di Tangerang, hui itu tukang tape, saudara. Ya, saya juga bingung. Hui itu ternyata hui itu tape, saudara. Ubi, saudara. Kalau bahasa Sundana teh gitu. Hui itu ya. Itu
Tape, saudara ya. Tapi bukan masalah tapenya. Hari ini masalah capeknya. Ya, di dalam Tuhan tetap semangat. Amin, saudara. Nah, forgiveness, katakan bersama saya forgiveness. Pak, forgiveness itu sejenis makhluk apa sih? Forgiveness artinya adalah pengampunan. Katakan bersama saya pengampunan. Nah, dimulai dari mana? Setelah Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan meresponi dan kita meresponi pengampunan Tuhan. Ada sesuatu yang indah terjadi. Nah, kalau kita lihat surga itu adalah tempat keluarga ilahi. Di sana Tuhan hidup dengan damai. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hidupnya damai. Enggak pernah adu pukul. Enggak pernah berantem. Pernah baca Roh Kudus menjambak rambut Yesus? Kan enggak ya. Walaupun Yesus rambutnya panjang. Tapi mereka berkasih-kasihan. Begitu indah, begitu luar biasa. Karena apa? Di sana ada damai. Nah saudara, nah doa saya di tengah-tengah keluarga kita juga ada damai. Kalau ada damai, itulah yang dinamakan surga di bumi. Amin. Nah dikatakan gaya hidup yang mudah mengampuni itu sangat diperlukan kalau kita ingin mengalami surga di dalam keluarga. Surga kalau boleh saya katakan adalah tempat orang-orang yang diampuni. Nanti kalau kita sudah nggak ada saudara, kita akan berangkat kemana? Check out ke surga. Kita orang-orang yang sudah diampuni dan layak mendapatkan keselamatan, kita akan tinggal di sana bersama Tuhan kita, hidup di dalam kedamaian. Katakan amin. Nah keluarga juga kayak gitu saudara. Kalau keluarga damai, nah itulah surga. Di bawah ada istri saya. Istri saya wanita. Ya. Suami yang baik adalah seorang pria. Di sini nggak ngerti yang kayak tadi ya. Suami yang baik adalah seorang istri yang baik adalah seorang wanita. Nah, dari sini aja berangkat keluarga itu udah berbeda tuh. Persatuan antara dua pribadi, dua makhluk yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Berangkat dari perbedaan. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan keluarga, perbedaan pendidikan, perbedaan latar belakang, perbedaan sifat-sifat dan karakter-karakternya. Perbedaan ini kemudian disatukan dalam sebuah keluarga. Kalau disatukannya dalam waktu yang singkat nggak ada masalah. Bisa damai. Kalau panjang umur bisa 60 tahun hidup sama perempuan atau laki-laki yang sama. Bayangkan. Loh kok jadi pada diam? 50-60 tahun panjang perjalanannya. Kalau sebentar mungkin nggak ribut, tapi kalau terus hidup sama dia, bisa ribut nggak saudara? Bisa. Bisa berantem. Bisa konflik. Bisa apalagi bertengkar. Karena pernikahan itu adalah persatuan dua pribadi juga yang nggak sempurna lagi. Nah, pasti ada
keributan. Ada kesalahpahaman yang ujung-ujungnya jadi konflik, dari konflik yang kecil sampai konflik yang besar. Belum lagi merasa benar sendiri. Sifat orang kan gitu ya, selalu merasa benar. Orang lain yang sakit leher aja bantal yang disalahin. Alias salah ban. Ya. Orang lain yang disalahin. Nah, saudara. Ada KDRT. KDRT itu kurang duit ribut terus. Ya, karena kurang duit jadi ribut terus. Kalau udah konflik saling menyakiti, bikin kesel sampai akhirnya bikin benci. Tapi penelitian kita beruntung tinggal di Indonesia. Hanya 5% yang membenci pasangannya. Berapa persen? Cuma 5%. Sisanya sangat benci. Yang benci berapa persen? Sisanya udah enak bener ngelihat laki, ngelihat bini. Tapi doa saya di sini nggak ada yang kayak gitu. Di sini di luar yang 100%. Kok nggak amin sih? Kayaknya udah kesel banget. Yang mau katakan amin. Nah, kalau udah benci tuh. Cita-cita bilang, sakitnya tuh di sini. Gue jadi inget Cita-Citata. Kalau di Padalarang Citata tuh pabrik marmer, saudara. Citata. Iya, pabrik marmer, gunung sampai hilang, saudara, diambilin marmernya. Untung gak longsor, saudara. Nah, saudara, artinya konflik itu bisa terus terjadi di dalam keluarga kita. Nah, disinilah perlunya muncul yang namanya pengampunan. Katakan amin. Katakan bersama saya mau mengampuni pasangan saya. Sambil telan ludah, saudara. Ya, yuk kita belajar dari perkataan dulu. Saya mau mengampuni pasangan saya. Ya, dari perkataan dulu. Ya, ini kan nubuatan ya. Kita janji kita ampuni. Saya mau mengampuni orang tua saya. Biasa kalau sama orang tua nggak terlalu enak. Saya mau ngampunin anak-anak saya. Wah, indah banget kalau ada pengampunan. Ada damai yang begitu luar biasa. Pak, apakah pendeta nggak suka berantem? Ya, hari ini saya mau kasih tahu. Jangan tanya saya. Tanya istri saya. Nanti turun di bawah ada bini gua ya. Lu tanya ya masing-masing ya. Bu, suka berantem gak? Bini saya sih gak suka jawab apa-apa. Dia paling jawabnya apa satu kata doang. Be. Ya, artinya enggak kebal dari yang namanya konflik. Pasti juga pernah konflik. Pasti pernah ribut, pasti pernah bertengkar, tetapi bukan ributnya, bukan konfliknya, bukan bertengkarnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangankan di keluarga, di gereja yang sebentar aja.
Saya tadi disorot sama Pak Kris belakang saya. Lah, kok rambut gue udah kagak ada. Wah, saya berpikir mungkin karena mikirin jemaat. Saya sayang sama jemaat. Jadi rontok. Tuhan tuh sayang sama kita. Makanya rambut kita rontok diperhatiin sama dia. Nah saudara, kalau rambut saya rontok berarti saya sayang sama jemaat. Kok enggak amin sih? Gua gak mau cerita lagi. Katakan haleluya. Ya, pendeta curhat. Jangankan di gereja yang cuma 2 jam bisa ribut. Di angkot gak sampai 2 jam. Dari mulai mau berangkat udah pada kesel aja. Apalagi kalau satu ditungguin gak nongol-nongol. Dan dia lagi yang telat. Di belakang tul. Ya. Nah apalagi keluarga yang hidup bersama. Artinya pasti ada konflik. Tapi yang penting bukan konfliknya, bukan berantemnya. Yang penting yuk kita saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi, saling mengampuni. Coba lihat kiri kanannya. Gua ampunin loh gitu. Ada yang nyenggol bini. Itu udah parah itu. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah mungkin saudara berkata, Pak, pengampunan itu apa sih? Forgive dari bahasa for, completely, seluruhnya. Given artinya memberi. Forgive itu memberi seluruhnya atau menyerahkan seluruhnya. Tidak menggunakan hak kuasa kita untuk menghukum orang lain karena orang lain salah. Tetapi kita serahkan hak kita karena penghakiman, penghukuman adalah haknya Tuhan. Bagian saudara dan saya. Bagian kita semua. Ya, seberapa berat pun orang salah sama kita. Hari ini kita mau berkata bersama-sama. Tuhan, aku mau mengampuni. Kok enggak amin? Tuh mau tepuk tangan sendiri kagak jadi. Langsung diangkat. Yang mau katakan, lihat lagi kiri kanannya, gua ampunin lo. Walaupun lo salah sama gua ampunin. Ya, aduh luar biasa. Saya bahagia saudara kalau khotbah jam 2. Itu sepertinya ada satu energi yang baru yang keluar dari dalam hati saya. Supaya ditepuk tanganin. Kurang respon. Nah kita mau belajar gimana sih? Kenapa kita perlu mengampuni? Nah ini yang penting kan. Yuk. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk orang lain bersalah kepada kita. Tujuannya satu. Dia sedang melatih kemampuan kita untuk melayani. Kalau Tuhan menempatkan orang-orang yang luar biasa ngeselin di sekeliling kita. Dia juga sedang melatih kekuatan kita untuk mengampuni. Dan kalau kita bisa lakukan itu. Kita adalah pribadi-pribadi yang menang. Seperti Yesus. Karena kekuatannya untuk mengampuni kita itu begitu luar biasa. Dia bukan pribadi yang mati. Tetapi dia pribadi yang bangkit. Katakan haleluya. Hal yang sama ketika kita memberikan pengampunan. Walaupun orang lain yang salah. Kita bukan pribadi-pribadi yang kalah. Kita adalah pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan. Dan Tuhan berkenan atas kita. Saudara dan saya akan jadi cerminan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kita mau belajar hari ini. Kenapa kita harus mengampuni. Ya, firman Tuhan berkata Efesus 5 ayat 32.
Firman Tuhan berkata rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, ini bicara tentang pernikahan, saudara. Rahasia ini besar. Pernikahan itu diibaratkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus yang mengampuni kita sehingga kita bisa terhubung kembali dengan Allah Bapa di surga. Hubungan yang terputus karena dosa-dosa kesalahan kita. Karena pengampunannya saudara dan saya dihubungkan kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sedang mikir mau ngomong apa. Ya, tadi kan saya bilang, keluarga hamba Tuhan aja nggak kebal dari yang namanya konflik. Bisa konflik. Walaupun dimulai dari cinta. Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Selanjutnya dari hati ke air mata. Mula-mula cinta, luar biasa. Dari mata turun ke hati. Bukan ke dengkul. Tapi ke hati. Aduh, aku dicintai, senang banget, bahagia banget. Tapi dalam perjalanannya setelah itu mengalirlah air mata. Karena terlalu banyak penderitaan dan konflik di sana. Tapi saya lihat di sini penuh dengan sukacita. Dari wajah-wajahnya. Katakan amin. Coba lihat kiri kanannya, adakah yang menderita? Pak, Bapak nggak tahu aja laki saya kayak apa. Pak, Bapak nggak tahu aja bini saya kayak apa. Itulah air mata yang harus kita nikmati. Di sanalah perlu munculnya yang namanya pengampunan supaya hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Katakan amin. Kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama supaya hubungan kita tetap terjaga seperti kita terhubung kembali dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga karena pengampunan. Kalau kita mau terus terhubung dalam satu keluarga yang indah. Di sana perlu yang namanya pengampunan. Katakan amin. Yuk, kalau salah jangan dikit-dikit lari. Saya senang dengan iklan yang tadi tuh. Ngapain kamu? Pemanasan. Mau ngapain emang? Mau lari. Lari kemana? Lari ke hatimu katanya. Nah itu keren saudara. Jangan dikit-dikit berantem lari. Pulangkan saja aku. Bapakku. Pada ibu. Kenapa kamu pulang? Digampar. Ya. Dikit-dikit lari. Dikit-dikit lari. Daripada lari ke rumah, mending lari ke kelurahan. Ngapain di sana? Bikin keterangan tidak mampu untuk putus dengan engkau gitu. Jadi bersatulah. Katakan amin. Yang bawa pasangan coba lihat pasangannya. Aku enggak mampu putus denganmu. Cia. Kok enggak amin sih? Malah melototin saya. Gara-gara Bapak nih saya mau putus gak jadi nih. Coba lihat lagi pasangannya. Jangan pasangan orang lain dilihat.
pasangannya dilihat. Coba suami-suami lihat wajah istrimu. Di sini ngomong cantik. Coba suami-suami lihat pasanganmu, wajahnya lihat. Udah dilihat belum? Sekali lagi lihat. Terus bilang masuk sama istri. Ya, bilang sama istri, muka lo kayak orang susah. Belum selesai kalimatnya, bilang dulu, muka lu kayak orang susah. Jangan ngomong sama saya, lihat bini, muka lu kayak orang susah gitu. Itu baru koma, ada ujungnya, susah untuk dilupakan. Katakan bersama saya, yes, yes, yes. Katakan haleluya. Ya, lihat lagi kiri kanannya. Gua ampunin lo. Tepuk tangan dong ah. Nah saudara, Yusuf. Dia pernah disakiti, dijual. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan demi hubungannya dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Ketika keluarganya bersusah hati, takut dihukum karena bapaknya udah mati oleh Yusuf. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Memang kamu menjual aku ke sini. Karena Tuhan melakukan itu supaya aku bisa memelihara kamu. Wah, itu keren. Amin, saudara. Dia enggak gunakan haknya. Tadi yang perkataan apa? Given. Forgive, memberi seluruhnya. Tidak menggunakan haknya untuk menghukum. Nah itu Yusuf, saudara. Esau marah sama siapa? Si Somat. Esau marah sama siapa? Yakub, katakan Yakub. Wah, marah banget karena ditipu, saudara. Sampai hak kesulungannya diambil. Tapi kita lihat perjalanan memisahkan hidup mereka berdua, dan ketika Yakub mau kembali, Esau membuka hatinya lebar-lebar. Mengampuni Yakub. Esau yang bapaknya pernah berkata, keturunanmu akan jadi budak dari adikmu. Dari keturunan adikmu. Tapi kita lihat, karena Esau membuka hati untuk mengampuni Yakub. Enggak ada sepanjang 7 turunannya dari turunan Esau yang menjadi budak keturunan Yakub. Justru keturunan Yakub yang jadi budak di Mesir. Karena apa? Ada seorang yang membuka hati. Hari ini apapun yang diperkatakan oleh orang lain, bagian kita adalah memaafkan. Ada berkat khusus ketika kita memaafkan. Ada berkat khusus ketika kita mengampuni. Jangan lihat siapa yang benar, jangan lihat siapa yang salah. Kebenaran adalah miliknya Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni. Katakan amin. Yuk, kalau berantem jangan lihat salah benarnya. Bagian kita mengampuni. Amin. Wah, indah banget. Jadi yang pertama, pengampunan itu membangun hubungan. Nah, kalau kita sudah mengampuni, di situ dikatakan dia yang bisa memaafkan orang yang tidak bisa memaafkan orang lain, di situ dikatakan akan menghancurkan jembatan yang sudah dibangun. Dalam artian rohani, saudara, kalau kita nggak bisa memaafkan, hubungan kita yang sudah ada jembatannya dengan Tuhan itu akan terputus. Saudara dan saya yang harusnya jadi
ahli-ahli warisnya Tuhan. Jembatannya terputus, berkatnya terputus. Nah karena itu yuk kita belajar mengampuni. Katakan bersama saya mau belajar mengampuni. Amin. Yang kedua, saudara, Mazmur 32 ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Yang kedua, apa sih? Kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua, di situ dikatakan berbahagia. Ada dengan kata lain, pengampunan itu membawa kebahagiaan. Wah, saudara, indah sekali, saudara. Kalau kita mau mengampuni. Ada satu cerita dari Iran, ini cerita kejadian sebenarnya, saudara. Ada seorang remaja dibunuh sama seorang pembunuh. Kalau di Iran, saudara, itu membunuh hukumannya mati. Digantung salah satunya. Dan yang berhak mengeksekusi adalah keluarga dari si korban. Nah tibalah saat 10 hari sebelum eksekusi, saudara. Si ibu dari remaja ini dia bermimpi. Ngomongnya jadi ceritanya dari Iran bermimpi jadi bermimpi. Bermimpi si ibunya, saudara. Mimpinya apa? Anaknya nongol dalam mimpinya, saudara. Dan anaknya itu berkata, "Bu, jangan dendam, jangan benci." Bukan sekali. 2 kali dia mimpi, anaknya nongol lagi. Tapi yang kedua anaknya gak ngomong. Cuman ngeliatin wajah ibunya. Dan tibalah hari eksekusi. Kok serius banget sih dengerin ya. Tibalah hari eksekusi, saudara. Nah si ibu yang harus eksekusi. Yang harus nendang kursi. Tempat si pembunuh itu berdiri di tiang gantungan, saudara. Si ibu yang harus nendang. Di tempat eksekusi itu. Si ibu itu memandang pembunuh itu. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Kelepok, saudara. Itu ditabok, saudara. Pembunuhnya. Bukan kursinya yang ditendang. Sehingga dia tergantung. Tetapi pipinya ditabok, saudara. Dan si ibu ini berkata, "Aku mengampuni engkau." Udah ceritanya begitu aja. Tapi setelah ibu itu berkata, "Aku mengampunimu." Si ibu itu bukan lagi dendam kebencian yang ada di dalam dirinya. Tetapi ada satu sukacita, damai dan kebahagiaan yang belum pernah dia alami. Karena apa? Pengampunan. Udah tuh jangan serius terus. Karena apa? Pengampunan. Katakan amin. Yuk kita ampuni. Saudara akan alami kelegaan. Teman saya pernah ngeluh. Enak aja sama satu orang. Kesel, sakit hati. Bukan setahun 2 tahun. Puluhan tahun dia bawa tuh. Kebencian sudah. Sampai satu saat dia konseling. Udah susah banget buat mengampuni. Saya cuma bilang, lu sakit hati sampai puluhan tahun. Belum tentu dia tahu. Mungkin dia sedang ketawa-ketawa, hahaha, hehe. Lu sakit hati. Lu bawa puluhan tahun. Ngapain? Jangan kehilangan sukacita, kata saya. Saya kasih tahu gitu, nggak ada ekspresi, saudara. Itu udah enak bener kali ya. Benar-benar enak, saudara, kesel banget. Tapi berapa hari kemudian dia nongol lagi. Iya ya Pak,
kenapa saya bego ya? Dia bilang begitu, saudara. Saya sih cuma nimpalin doang. Emang lu bego. Iya ya, puluhan tahun saya kesel sama orang. Dia ketawa, hahaha, hehe. Saya menderita. Siapa yang rugi? Amin. Diri sendiri. Yuk kita mengampuni. Lihat lagi kiri kanannya. Gua ampunin lo. Katakan amin. Ya. Seperti Daud dia berkata, berbahagia. Katakan berbahagia. Nah makanya firmannya tadi berkata, Efesus 4, buang segala kepahitan, jangan sampai timbul akar pahit. Daud ngajarin begitu luar biasa. Begitu juga Yusuf, dia juga ngajarin. Memang kamu mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Yuk kita belajar supaya apa? Kita berbahagia. Mengampuni akan membuat kita bahagia. Mengampuni akan membuat kita dipuaskan. Nyaman hidup kita. Mengampuni kita akan menikmati damai. Bukan hanya di luar. Tapi terlebih lagi adalah damai di dalam. Amin. Yang ketiga saudara. 5 menit lagi ya kita selesai ya. Nah yang ketiga. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Nah ini yang ketiga. Ini bicara tentang apa? Waktu Daud belum diampuni. Belum ngaku kesalahannya. Dia merasakan satu tekanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan sampai tulang-tulangnya lesu. Sumsumnya rasanya kering. Ini bicara tentang sakit, saudara. Nah, kenapa sih orang sakit? Orang sakit yang pertama karena dia berdosa. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang yang sakit karena dosa mereka. Orang sakit karena dosa. Orang sakit karena melawan hukum alam. Ya, waktu saya masih kecil, mama saya suka ngasih tahu. Kalau hujan, jangan hujan-hujanan. Karena kalau hujan-hujanan bisa masuk angin. Nah melawan hukum makanya jangan hujan-hujanan. Kalau disuruh tidur, tidur. Jangan disuruh tidur nonton bola. Ya, kurang istirahat nanti sakit. Nah ya, orang sakit karena melawan hukum alam. Orang sakit juga karena virus, bakteri, saudara. Ya, makan enggak cuci makan dulu. Makan bebenah dulu. Makan harus cuci tangan dulu supaya nggak ada bakteri, virus ya. Kalau kita nggak cuci tangan, salah dewek kalau sakit. Ya, karena apa lagi? Kita sakit karena iblis. Tuhan mengizinkan Ayub menderita sakit kepada iblis untuk menjamah tubuhnya supaya dia sakit. Karena iblis, saudara. Ada satu lagi, saudara, yang membuat kita sakit adalah karena kita menyimpan dendam, kebencian sehingga timbul yang namanya akar pahit. Nah, kalau udah kesel sama orang bisa pengaruh ke jantung. Pernah nggak kesel sama orang sampai kayak sampai ini jantung? Pernah nggak ngalami gitu? Kayaknya gua doang sendiri ya. Gue jadi malu nih khotbahnya. Pernah nggak ngalami sampai kesel sampai jantung tuh tak 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 kayak beduk malam takbir, saudara. Ya,
sampai kesel gitu. Nah kalau sering-sering jantung kayak gitu, copot jantung kita, sakit. Karena apa? Benci. Darah jadi tinggi. Karena apa? Benci sama orang, pengennya marah sama orang. Darah naik. Hati-hati. Karena kebencian. Asam lambung naik. Apalagi sakit kepala. Gulanya tinggi. Dan ujung-ujungnya nggak bisa tidur. Udah gitu sebelahnya orang yang kita enek. Benci, dia tidur ngorok lagi. Makin gak bisa tidur. Nah, ya makanya kita ngampun nih supaya lega. Katakan amin. Supaya nafas kita juga enak. Udah jangan lihat benar salah, namanya pernikahan adalah persatuan dua pribadi yang tidak sempurna. Pasti ada salahnya. Katakan amin. Ya, kalau kita ngampuni, aduh tidur enak banget saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus ngampuni? Karena di situ dikatakan pengampunan itu menyembuhkan. Katakan bersama saya, pengampunan itu menyembuhkan. Makanya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh yang digotong oleh 4 sahabatnya, Tuhan Yesus berkata, sebelum kesembuhan terjadi, dosamu sudah diampuni. Artinya kesembuhan didahului oleh pengampunan. Dan saya yakin hari ini mungkin saudara sakit, udah ditanya dokter gak ada sakit apa-apa. Mungkin ada hati yang belum diberesin. Yuk kita beresin supaya kita semua sehat. Amin. Bukan hanya roh kita yang diselamatkan, yang disehatkan. Tapi tubuh dan jiwa kita juga diselamatkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kapan kebahagiaan, kegembiraan itu ada? Kalau kita mengampuni. Poin yang kedua tadi. Nah kalau kita gembira, sukacita, kita akan mengalami kesembuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, kita berdiri bersama-sama. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Oke Bapak Ibu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam terima kasih Tuhan buat pengampunan-Nya. Engkau gak ingat-ingat lagi dosa kami. Engkau gak perhitungkan lagi pelanggaran kami. Karena kasih yang besar, kasih yang tanpa syarat, kasih yang melihat kami apa adanya, kasih yang memulihkan, kasih yang menempatkan kami di tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu.
kasih yang memudahkan, yang menerima kami apa adanya. Sini dia masuk. Sini dia masuk. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mungkin ada yang teringat akan saudara-saudaramu, suami, istri, mungkin orang tua atau anak. Mungkin masih ada ganjalan. Firman Tuhan berkata, berdamailah terlebih dahulu. Hari ini mungkin orang yang kau maksud jauh denganmu, tapi dengan perkataan bisa engkau lakukan, Tuhan aku mau damai. Aku buang segala ganjalan, sesuatu yang gak berkenan, kebencian, sakit hati, atau dendam. Seperti engkau membuang dosa kami juga mau buang semua itu. Dan aku berkata, aku mau mengampuni, karena aku sudah diampuni terlebih dahulu. Seperti Tuhan Yesus juga berkata, bahkan sampai di kayu salib dia tetap masih berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Ke depan masih ada kesalahan yang bisa terjadi. Kami juga mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami juga mau tetap berkomitmen. Kami mau mengampuni dan belajar mengampuni. Ini kami anak-anak-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan. Mari angkat cawan. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah merupakan lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih.
Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, jadilah forgiver, pengampun yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai sore ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.